Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Saya Anak Seleni Daproka akan membawa renungan pada malam hari ini dengan perikop pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Yesus Kristus adalah sebagai pekerjaan yang dilakukan Tuhan semasa hidupnya di dunia ini. Menurut keyakinan iman Kristen, Yesus melakukan pelayanan ini karena dia diyakini sebagai domba Allah yang melakukan pelayanan untuk menebus dosa manusia. Dan kenapa Yesus disebut domba Allah? Karena dia adalah domba satu-satunya Allah, yaitu korban keselamatan bagi manusia. Selama Yesus mengadakan pelayanan di dunia ini, ia memberitakan firman Tuhan kepada kita manusia yang berdosa ini, agar semua orang tahu bahwa mengapa dia memberitakan firman-Nya, karena ia mau agar orang-orang tahu apa yang mereka lakukan itu adalah menambah beban dosa yang lebih banyak. Yesus beritakan firman-Nya yang membuat iman manusia dijauhkan dari upah dosa yang besar. Karena seringkali manusia berbuat dosa yang besar karena mereka tidak tahu bahwa itu salah ataupun benar. Karena itu Yesus rela dari ia berumur 30 tahun, ia telah memberitakan firman-Nya kepada seluruh umat percaya padanya. Kebanyakan orang-orang Kristen meyakini bahwa masa pelayanan Yesus untuk kita manusia yang berdosa ini bukan setahun maupun 2 tahun, tetapi 3,5 tahun. Melalui pelayanan Yesus ini, dosa manusia dapat dijauhkan karena Yesus telah memberitakan firman-Nya yang kudus dan hebat, yang membuat orang percaya dijauhkan dari dosa. Dan manusia yang bukan umat percaya pun bisa mengikuti jejak Yesus selama di dunia ini. Seperti tertulis pada Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Dan juga manusia dapat pengampunan dan juga dipulihkan dalam darah Tuhan Yesus. Hubungannya dengan Allah yang dapat memperoleh hidup yang kekal. Refleksi saya dalam pelayanan Yesus Kristus, yaitu dalam refleksi saya yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia rela berkeliling melakukan pelayanan hanya untuk memberitakan firman-Nya yang kekal untuk manusia yang juga banyak orang-orang bukan umat percaya pada Tuhan menjadi akan lebih yakin dan terus melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus selama di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Selanjutnya, lingkup pelayanan selama di muka bumi ini. Yesus adalah anak Allah, melakukan berbagai pelayanan yang melingkupi antara lain, tapi tidak terbatas pada yang pertama, menyebarkan ajaran tentang kerajaan Allah, kasih Allah, dan hidup yang kekal pada Matius 5-7 dan Lukas 10 ayat 25 dan Lukas 8 ayat 1. Yang selanjutnya itu mengadakan mujizat-mujizat pada Matius 14 ayat 15-21, yaitu mengusir roh jahat pada Markus 1 ayat 23-26, menyembuhkan penyakit pada Matius 8 ayat 5-13, mengecam dan menegur para ahli-ahli agama, ahli Taurat yang pada saat itu hidup menyimpang dari ajaran Taurat yang mereka sendiri ajarkan pada Matius 12 ayat 34. Misalnya itu menebus dosa manusia
pada Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya itu tahun-tahun pelayanan Tuhan Yesus. Yang tahun pertama dapat disebut sebagai tahun ketidakjelasan yang disebabkan oleh catatan yang dimiliki Tuhan mengenai tahun ini sangat sedikit dan disebabkan oleh karena selama itu Yesus hanya sedikit muncul di hadapan umum. Yang tahun ini dihabiskan olehnya di Nazaret. Tahun kedua adalah tahun pelayanan publik. Selama tahun ini beberapa negara telah mengenal Yesus. Kegiatannya tetap dan reputasinya telah terkenal di seluruh negeri maupun dunia. Bahkan hampir di seluruh Galilea. Yang tahun ketiga adalah tahun perlawanan ketika pelayanan publik berkurang. Musuh-musuhnya bertambah dan melawan Yesus secara terus menerus dan akibatnya Yesus menjadi korban dari kebencian semua orang. 6 bulan pertama dari tahun terakhir ini dilewati di Galilea dan 6 bulan terakhir ini dilaluinya di daerah lain-lainnya. Stalkers Life of Jesus Christ. Dari situ kita bisa lihat bahwa Yesus rela jalan berkeliling tanpa makan maupun minum karena dia rela akan pelayanannya tidak akan sia-sia untuk Allah dan juga untuk kita manusia yang berdosa ini. Dan itu juga kita melihat kita berbuat hal yang fatal dan juga yang membuat dosa karena Tuhan telah melihat kita dari sudut pandang manapun. Karena itu jangan sesekali berbuat kesalahan yang besar, karena walaupun kita membuat kesalahan yang besar maka Tuhan bukan membuat apapun kepada kita, tetapi Tuhan menegur kita dalam hal apapun itu. Ya, selanjutnya makna dari semua pelayanan Yesus Kristus di dunia ini adalah pada kitab 20 ayat 28. Arti dari ayat ini adalah mengajarkan kita bahwa di dalam dunia ini orang-orang yang memerintah dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang besar. Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah kebesaran tidak akan diukur dengan kekuasaan kita di atas orang lain, tetapi dengan memberikan diri kita ke dalam pelayanan orang lain. Orang percaya hendaknya jangan berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi dengan maksud untuk menguasai atau memerintah orang lain dengan hak. Sebaliknya, mereka harus menolong satu sama lain ataupun orang lain, dan khususnya bekerja demi kesejahteraan rohani semua orang. Tebusan berarti suatu harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan seseorang. Dalam karya penebusan Kristus, kematiannya merupakan harga yang dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Sekian dari penjelasan perikop dari pelayanan Yesus Kristus di dunia selama di dunia ini. Sekian dari saya, Anak Selenda Paroka. Sampai jumpa. Bye bye. Like, comment, and share. Karena tadi sudah penutupan, sekarang kita berdoa. Karena tadi kita sudah menjelaskan dari awal hingga akhir. Sebelum itu lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekarang kami sudah selesai, mereka sudah selesai menonton maupun saya sebagai penjelasan. Tuhan berkati yang mendengar maupun yang membaca.
Tuhan Yesus berkati agar video ini bisa membuat orang-orang yang tidak mengetahui tentang pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan berkati agar mereka tahu tentang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian dari sini, terima kasih. Bobby Valentino.